Haleluya. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk mengurapi kami. Amin. Mengalirlah sekarang. Haleluya. Urapilah kami. Amin. Supaya melalui pengurapan dari Tuhan, kami mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Amin. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah pujian, hormat, syukur hanya kami peruntukkan kepada Engkau. Amin. Dan kami juga membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami. Amin. Supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan firmankan. Amin. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Amin. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mencuri kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Kita patut mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang masih diulurkan kepada saya dan kepada saudara sampai malam hari ini. Dan malam hari ini kita masih berada tetap dalam suasana Pentakosta. Ya, saya masih mengajak sidang jemaat Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Tentu saudara, supaya saudara mantap untuk bersandar kepada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, kita harus tahu dengan betul, tahu dengan benar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu saya sudah menekankan Roh Kudus juga berperan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, Roh Kudus juga berperan memberikan perlindungan kepada kita. Kita sudah baca dalam kitab Yesaya, ya, Yesaya pasal 4, ya, peran Roh Kudus dalam memberikan perlindungan kepada kita yang digambarkan bagaikan yaitu tiang awan. Ya, itu jelas sekali dalam Yesaya pasal 4, saudara. Ya, maka Tuhan memberikan perlindungan di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, kalau umat Tuhan bersedia dibersihkan, disucikan. Dalam Yesaya 4 dimulai dari ayat 4 dulu. Ya. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, terus. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ya, terus. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ya. Jadi dalam kitab Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6 kita temukan bagaimana Tuhan memberikan perlindungan, ya. Dan tentu di sini perlindungan yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan bagaikan perlindungan segumpal awan pada waktu siang
dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Saudara, ya, baik awan maupun api itu menggambarkan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus memberikan perlindungan kepada umat Tuhan yang mau disucikan. Ya. Bagaimana caranya dan bagaimana fungsinya? Jelas diingatkan di sini, segumpal awan pada waktu siang. Di sini berbicara Roh Kudus memberikan kesejukan di tengah-tengah panas terik, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan. Gereja Tuhan sangat membutuhkan perlindungan yang memberikan kita kesejukan, ya, kesegaran, ya, dalam menghadapi segala macam pencobaan. Yang kedua, segumpal asap serta sinar api. Ini dibutuhkan pada waktu malam. Ini berbicara menghangatkan, menerangi umat Tuhan di dalam suasana gelap, suasana malam yang dingin. Dan di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu tampil memberikan tudung perlindungan. Tudung perlindungan ini bukan saja sangat dibutuhkan pada waktu siang atau pada waktu malam, tapi ternyata juga sebagai perlindungan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Angin ribut dan hujan. Kita banyak belajar tentang arti dari angin maupun arti dari hujan. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Kalau dalam Injil Matius, bahwa bangunan yang dibangun nanti akan diuji. Salah satu cara atau alat pengujinya adalah termasuk angin dan hujan, yang disebut datanglah banjir. Ya. Kalau bangunannya adalah terdiri atau dibangun di atas pasir, pasti roboh. Ya. Tapi bangunan yang dibangun di atas batu pasti bisa bertahan. Jadi kalau berbicara angin dan hujan di sini, berbicara pencobaan. Oleh sebab itu, saudara, Alkitab ingin mengingatkan gereja Tuhan bahwa akhir zaman justru seluruh dunia akan mengalami pencobaan. Seluruh dunia akan mengalami situasi pencobaan yang digambarkan bagaikan goncangan. Tadi malam saya menerangkan dalam 2 kitab bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada kita menjelang kedatangan Tuhan atau akhir zaman, bahwa goncangan akan datang. Dalam kitab Yoel pasal 3, di sini ditunjukkan bagaimana goncangan yang berkaitan dengan perkara di langit. Itu ayat yang ke-15, ayat 16, ya. 15, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Terus Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang.
Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Dalam kitab Yoel, firman Tuhan menunjukkan bahwa akan ada goncangan. Dan bukan saja perkara bumi yang digoncang, tapi perkara-perkara di langit. Sekaligus Tuhan mau menunjukkan ketika ada goncangan-goncangan ini, Tuhan mau tawarkan adanya tempat perlindungan. Amin. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Saya berkali-kali mengatakan, jangan sampai goncang dulu baru Anda mencari tempat perlindungan. Sebab kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, nanti dia akan datang di awan-awan. Berbarengan dengan goncangan dulu. Jadi saudara-saudara, seharusnya ketiga goncangan-goncangan itu datang, kita ini harusnya sudah memiliki lebih dulu tempat perlindungan. Malam ini saya mau berbicara siapa yang layak dilindungi. Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan Tuhan ketiga goncangan-goncangan yang mengerikan ini akan digenapi. Tadi dalam kitab Yesaya yang pertama saudaraku, yang mendapatkan kemurahan untuk mendapat perlindungan dalam saat-saat terjadinya goncangan-goncangan adalah orang-orang yang mau dikuduskan. Maka dalam pelajaran tabernakel kita tahu posisi gereja Tuhan sebagai orang-orang yang dikuduskan adalah di ruangan suci dan di ruangan maha suci. Itu yang berhak mendapat perlindungan. Baik perlindungan yang kuat dari samping maupun perlindungan yang kuat dari atas. Karena ruangan suci dan ruangan maha suci dibuat dinding tabernakel yang kokoh. Memang bahan baku pertamanya adalah kayu penaga, tapi dilapis emas. Kayu penaga yang sudah dibuat bagaikan dinding-dinding tabernakel, dilapis lagi dengan emas. Sehingga kayu penaga yang dibuat menjadi dinding tabernakel itu begitu kokoh, begitu kuat, ya. Tidak gampang lapuk, ya. Sebab dilapis dengan emas. Lalu apalagi perlindungan yang disiapkan Tuhan untuk ruangan suci dan ruangan maha suci. Ada tudung dari atas. Dan salah satu tudung dari atas itu adalah tudung perlindungan dari kuasa Roh Kudus. Digambarkan bagaikan tudung atau tenda tabernakel yang dibuat dari bulu kambing yang berwarna putih. Kalau fungsi dari tudung yang paling atas, fungsinya
adalah untuk menahan panas, terik, dan termasuk hujan. Di situ dibuatlah kulit lumba-lumba atau kulit mina gajah sebagai tudung paling atas. Baru lapis lagi dengan kulit domba yang dicelup dengan tanda merah atau darah. Tapi belum cukup. Buat lagi tudung atau tenda yang terbuat dari kulit kambing atau bulu kambing. Dan tugasnya, khususnya fungsi daripada tudung yang terbuat dari bulu kambing ini, penghangat ruangan. Karena di padang gurun kalau malam itu dingin, saudara. Dibutuhkan kehangatan. Maka Roh Kudus digambarkan bagaikan tenda bulu kambing. Kita ini sedang berjalan dari bumi menuju sorga. Dan perjalanan yang terberat akan kita hadapi. Justru pada zaman akhir, suasana-suasana malam, suasana dingin rohani, itu tidak gampang mengatasinya, kecuali ada kuasa Roh Kudus. Saya baru pulang dari Sumatera Utara, dari Dolok Sanggul, saudara. Ya. Saya masih melihat ada nuansa rohani di sana. Karena orang masih mau berkumpul. Pendeta-pendeta masih mau berkumpul. Jemaat juga masih mau berkumpul. Ya. Karena KKR malam itu Pendeta Gilbert Lumendong yang menyampaikan firman. Saya melihat antusias orang masih respon di tengah-tengah dinginnya suasana rohani akhir zaman ini. Jadi dalam tabernakel juga dibutuhkan penghangat ruangan. Kalau kita pergi ke daerah-daerah yang musimnya tidak seperti kita, misalkan ke Korea, ke Australia, ya, kalau musim seperti ini dingin loh, ya, khususnya Australia itu dingin. Jadi kalau di ruangan kita tidak ada heater pemanas, bisa beku kita. Ya. Jadi perlu penghangat. Jadi saudaraku, dalam perjalanan kita menuju sorga juga, perlu ada kuasa Roh Kudus sebagai tudung penghangat. Sebab apa? Tanpa kehangatan rohani, berjalan di tengah-tengah padang gurun, berjalan di tengah-tengah kesukaran, Anda tidak akan mampu. Karena menyalahnya rohani kita. Karena ada sukacita. Maka ketika datang pencobaan-pencobaan yang berat sekalipun, dengan kehangatan rohani itu, kita bisa tertolong. Melewati perkara-perkara yang sedang kita lalui hari-hari ini. Coba enggak hangat rohani ini. Ya, tadi saya ingatkan Pak Willy, karena kita segera akan ada tim yang akan datang ke Tanjung Uban ini. Saya ingatkan tadi, salah satu yang perlu tetap terbangun adalah roh doa. Supaya kuasa Roh Kudus terus memberikan kehangatan.
kita nggak akan mampu. Kita nggak kuat. Dulu saya masih ingat ketika kita baru merintis tempat di Sungai Jeram itu. Itu kan hutan dulu. Salah satu yang mampu bisa mengerjakan itu orang-orang yang rohaninya hangat. Roh doanya menyala. Saya masih ingat dulu ya, di setiap sudut tempat itu menjadi tempat bagi teman-teman kita berdoa. Bahkan sampai ada yang bikin menara doanya sampai berapa meter waktu itu? 4 ya? Sampai doa di situ kepenuhan Roh Kudus. Ya. Waktu itu kita belum seperti sekarang. Makan pun masih sederhana. Ya. Tapi saya melihat karena ada roh doa. Ada kuasa Roh Kudus. Hampir nggak ada yang bersungut-sungut. Nggak ada yang melarikan diri. Sekarang ini enak, masih banyak orang melarikan diri. Masih banyak undur dari ibadah, undur dari pelayanan. Undur dari kesetiaan kepada Tuhan. Kalau waktu itu hampir tak ada, saudara. Dan saya lihat yang undur-undur rata-rata meninggal. Saya masih ingat dulu. Ada yang permisi sama saya. Nah, sekarang sudah meninggal. Ada lagi yang permisi cuma 2 minggu. Saya bilang, ngapain kamu 2 minggu aja? Enggak, Pak. Saya mau ngambil ijazah saya. Betul ya? Ingat ya. Kamu berjanji bukan sama saya. Kamu berjanji sama Tuhan. Meninggal. Bukan satu, saudara. Ya. Begitu juga dari pulau dulu. Saya masih ingat. Ya, itu permisi hanya untuk bernatal, bertahun baru. Nanti saya akan pulang, Pak Pendeta. Saya akan kembali ke pelayanan. Selesai, saudaraku. Ada beberapa orang yang saya tahu. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya. Siapa yang mampu bertahan? Siapa yang bisa kuat? Sekali lagi saya mau katakan, karena ada tudung penghangat yang namanya kuasa Roh Kudus. Ini tudung perlindungan yang sangat kita butuhkan. Siapa yang berhak mendapatkannya? Yang pertama adalah orang-orang yang mau dipisahkan. Orang-orang yang mau dikuduskan. Dan yang kedua, siapa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan itu adalah orang-orang yang rendah hati. Kitab Zefanya. Kitab Zefanya. Pasal yang kedua, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Terus, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. siapa yang berhak? Yang kedua,
adalah orang yang mencari Tuhan dalam kerendahan hati. Cari Tuhan dalam kerendahan hati. Kenapa ditekankan berkali-kali? Carilah kerendahan hati. Semua yang rendah hati, sebelum semua ditiup, sebelum semua digoncang, Tuhan sebenarnya sudah sediakan tempat perlindungan. Dan orang-orang yang berhak mendapat perlindungan adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang yang lemah lembut. Orang yang hatinya lembut. Dalam Alkitab yang diakui oleh firman Tuhan yang hatinya lembut hanya 2 orang. Yang pertama Musa. Musa dikenal orang yang paling lembut hatinya. Itu dinyatakan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 dulu, ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Terus. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, lebih dari setiap manusia. Jadi nggak ada tandingannya. Musa orang yang paling lembut hatinya. Dari setiap manusia yang di muka bumi. Ayat 8, lompat ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Ya. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kenapa orang gagal membangun hubungan dengan Tuhan? Sebenarnya persoalannya ada di hati kita. Hati menentukan. Hati Musa paling lembut. Sehingga dia bisa bergaul dengan Tuhan. Dan berhadap-hadapan berbicara antara Musa dengan Tuhan. Tuhan terus terang berbicara kepada Musa. Tidak dengan teka-teki, tidak dengan perumpamaan. Dalam Alkitab terutama Perjanjian Baru, Yesus banyak berbicara kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Tapi kepada Musa, saking eratnya hubungan antara Tuhan dengan Musa, Tuhan tidak berbicara kepada Musa dengan teka-teki. Tidak dengan perumpamaan. Tapi terus terang. Saya lihat orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Selalu mendapat keistimewaan. Ada satu lagi yang sampai disebut sahabatnya Tuhan, Abraham. Apa kelebihan Abraham? Kelebihan Abraham, dia selalu mempercayai perkataan Tuhan.
Sehingga Tuhan senang bergaul dengan Abraham dan Tuhan menempatkan Abraham menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, yang diakui oleh Tuhan adalah orang yang lembut hatinya, Musa. Orang yang rendah hati. Carilah Tuhan sebelum goncangan terjadi. Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan Tuhan? Yang kedua adalah orang yang mencari Tuhan dalam kerendahan hati. Tentu contoh yang patut kita teladani hari ini adalah Yesus. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau disebut lemah lembut itu, kemampuan dapat menerima segala perkara. Hatinya tidak keras. Maka orang yang lembut hatinya, orang yang lemah lembut hatinya. Dan contoh pertama tadi Musa. Apa berkat pertama yang harus diberikan kepada orang yang lembut hatinya? Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Orang yang lembut hatinya nggak akan pernah tersesat. Orang yang lembut hatinya mampu menerima segala sesuatu yang dari Tuhan. Kenapa bangsa Israel tidak diberikan keistimewaan seperti kepada Musa? Karena bangsa Israel hatinya keras. Untuk orang yang hatinya keras, Tuhan kasih banyak mujizat. Jangan kira saudara, orang yang mengalami banyak mujizat itu belum tentu orang yang sudah benar. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 9. Coba. 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati. Itu hak orang-orang yang rendah hati, saudaraku. Diajar Tuhan. Tuhan mengajarkan kepadanya jalan-jalannya. Tapi Mazmur 103 ayat 7, perhatikan. Mazmur 103 ayat 7. Ayat yang ke-7. Demikian, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Terus perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Iya, kepada Musa jalan-jalan Tuhan. Kepada orang Israel perbuatan-perbuatan termasuk mujizat-mujizat. Orang yang mengalami mujizat belum tentu selamat. Anda tahu orang yang mengalami mujizat pada zamannya Israel keluar dari Mesir. 100% yang keluar dari Mesir itu mengalami mujizat. Dari mulai mujizat setiap rumah tidak kena malapetaka. Tambah lagi mujizat yang luar biasa. Mereka bisa berjalan di tanah kering. Padahal di tengah-tengah lautan. Tapi apakah semua yang keluar dari Mesir itu selamat?
semua mencapai tujuan? Tidak. Yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, semua tewas di tengah jalan kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi mengalami mujizat belum tentu sampai kepada tujuan. Makanya kalau saudara cari Tuhan, cari jalan-jalan Tuhan. Jangan hanya cari perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan cari hanya perkara-perkara besar yang dilakukan Tuhan. Tapi cari jalan Tuhan. Musa mendapat kemurahan karena kerendahan hatinya, karena kelemah lembutannya. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Jadi kadangkala Tuhan kasih mujizat karena kita bandel. Karena nggak percaya. Jadi nggak selamanya kita mengalami mujizat karena kita benar. Karena kita rendah hati. Belum tentu. Karena bersungut-sungut. Tuhan juga memberikan mujizat. Kerjanya sungut-sungut terus. Musa, apakah tidak ada makanan? Di Mesir kami bisa makan daging, bisa makan bawang pre, dan lain-lain. Di sini kami hanya makan manna. Tuhan kasih mujizat. Apa mujizatnya? Tuhan kirim daging burung puyuh. Yang tingginya hampir selutut. 1 hasta. Sampai bangsa Israel sangkin rakusnya, sangkin inginnya makan daging. Mereka sedang makan daging, tapi mereka tewas. Kenapa tewas? Karena persungutan mereka. Tuhan kasih mujizat, bukan karena mereka percaya. Tuhan berikan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan karena mereka rendah hati, bukan. Itu sebabnya saudaraku, bagi saudara yang mencari Tuhan dalam kerendahan hati, Anda akan mendapat perlindungan. Karena apa? Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Anda rendah hati, yang kedua, Tuhan akan membawa saudara memiliki warisan kekekalan. Dan bukan saja warisan kekekalan, di bumi pun Anda berhak mendapat warisan sampai di surga. Itu Mazmur 37 ayat 11. Ya. Mazmur 37 ayat 11. Ayat yang ke-11 demikian. Ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Di dunia pun ada warisannya. Sekaligus saudaraku, ya, tentu bukan saja negeri ini yang kita warisi. Kita bisa bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekaligus kita punya warisan dalam kekekalan. Tapi apa modalnya? Mencari Tuhan dalam kerendahan hati.
Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, Amsal 16 ayat 32. Ya. Amsal 16 ayat 32. Ya, silakan. Ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan, orang yang sabar Terus. melebihi seorang pahlawan. Ya, terus. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mampu menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau saudara sabar, Anda bisa dimampukan Tuhan merebut satu kota. Nggak usahakan merebut Tanjung Uban, Pasar Baru. Satu kota. Belajarlah sabar, belajarlah rendah hati, belajarlah lemah lembut. Anda akan melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Coba di rumah coba belajar lemah lembut. Anda bisa menaklukkan. Kalau istri lemah lembut, seganas-ganasnya suamimu, engkau bisa menaklukkan. Atau kebalikannya. Kalau suami lemah lembut, dia akan dapat menaklukkan seisi rumahnya. Kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bukan saja membuat kita mewarisi negeri dan berlimpah-limpah, tapi membuat kita bagaikan seorang pemenang, melebihi orang yang merebut kota. Satu kota bisa kita rebut. Satu tempat bisa kita rebut. Tapi dengan satu syarat. Carilah Tuhan dalam kerendahan hati. Haleluya. Orang rendah hati kemana aja bisa masuk ya. Merantau kemana aja diterima orang. Coba kita numpang di rumah orang. Kalau rendah hati langsung kita sapuin rumahnya. Ya, kita bersihkan semua. Kita ikut melibatkan diri. Saya yakin bagi sepemilik rumah tidak berat memberi makan, memberi kepercayaan dan lain-lain. Coba kita berantau. Dengan konsep rendah hati. Aduh, kemana aja diterima. Ya. Sebenarnya nggak susah, saudaraku. Baik bekerja. Kalau kita modal kita mencari kerja itu rendah hati. Misalkan kita melamar ke satu tempat atau mencari pekerjaan. Dikasih kesempatan kerja. Ini ya kamu kerjakan. Kita kerjakan lebih daripada yang disebut. Saya yakin yang punya, yang jadi bos itu senangnya pasti bukan main. Wah, ini. Saya aja kalau lihat di Sungai Jeram ada ya yang bekerja di situ. Kadang tidak saya perintah. Semua dikerjain. Jeruk yang selama ini pohon jeruk yang gak terawat sekarang terawat, tapi sayang udah mau mati baru dirawat. Kalau dari dulu buat begitu ya, langsung babat ya, kita pun gak takut ular-ular ada di situ ya. Mereka mengerjakan lebih daripada yang kita perintahkan. Waduh, semangat kita. Kalau orang sudah konsepnya rendah hati, baik jemaat maupun hamba Tuhan. Kalau udah konsepnya, kemana aja tembus.
tembus kita. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati, ya numpang 3 hari, nggak usah 3 hari. 2 hari kita udah digini-gini kan orang matanya nengok kita. Terutama yang muda-muda ini. Ya, saudara nanti mungkin akan merantau dari Tanjung Uban ini ke tempat lain. Baik yang kuliah, melanjutkan pendidikan, dimanapun kita berada. Modal paling mantap untuk mewarisi, untuk berlimpah-limpah diberkati. Carilah Tuhan dalam kerendahan hati. Mau jadi hamba Tuhan sombong, siapa yang mau terima kita? Sok bos, siapa yang mau terima kita? Tapi coba kita dengan rendah hati. Ya. Tahu tata krama, tahu kesopanan. Ya. Jangan karena mentang-mentang hamba Tuhan, ya, nggak ada tata kramanya, ditolak orang kita. Memangnya kalau pendeta itu jabatan kebanggaan? Tidak. Itu jabatan pelayanan. Dulos, hamba, kacung. Tahu kacung? Bahkan Alkitab mencatat kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Coba masuk dari kerendahan hati. Mau apa? Mau kerja di PT. Mau jadi pedagang. Akan simpatik orang melihat kita. Karena kita bangun satu sikap kerendahan hati. Di mana aja tembus. Kita bisa melayani orang besar. Ya. Saya kan baru-baru ini ya makan di rumah pejabat, saudara. Ya. Dan juga ya, saya kagum dengan Pak Juni Pardede. Dia tahu saya menginap di Pardede Hotel di Medan. Dia datang, hujan-hujan lagi. Kalau dia nggak rendah hati, nggak akan mungkin datang. Dia bos. Dia bilang sama saya, baru pertama kali Pak saya keluar, baru ini datang ke sini. Kerendahan hati modal kita. Bukan saja untuk mewarisi negeri, untuk mewarisi sorga. Kalaupun kita di sorga, seperti iblis dulu, kalau sombong diturunkan. Makanya Om Han katakan begini, kalau orang sombong itu terjepit di tengah-tengah. Lawannya Tuhan, lawannya dunia. Orang sombong pun dibenci dunia loh. Musuhnya dunia dan musuhnya Tuhan. Di mana tempat orang sombong? Kejepit. Dan puncak kerendahan hati. Kita harus siap direndahkan. Kalau merendahkan diri itu dari kita. Tapi direndahkan harus ada orang lain dipakai untuk merendahkan kita. Jadi kalau ada orang merendahkan saudara, ingat Anda sedang dilatih Tuhan untuk merendahkan diri. Amin. Amin. Jangan bilang ku gimbal kau karena kau merendahkan aku. Kadang siapa aja bisa dipakai. Suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, teman sekerja kita. Bisa dipakai untuk merendahkan kita. Supaya kita terbukti adalah orang yang rendah hati. Haleluya. Ya. Dan saudara tidak perlu keberatan. Ya. Kalaupun yang dipakai untuk merendahkan kita mungkin orang, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Kadang-kadang kan istri
Bisa aja dibilangnya gini sama suaminya, buduk-buduk kok katanya. Tapi sini nggak ada sini istri yang berani bilang suaminya buduk-buduk. Begitu juga kadang-kadang suami merendahkan istrinya, si bodoh kau, si malas kau. Tapi sini nggak ada itu. Itu di sana sini. Kalaupun Tuhan izinkan. Sekali lagi saya mau katakan, supaya kita bisa menjadi orang, melebihi orang yang merebut kota. Dengan kata lain, sukses. Kalau udah bisa merebut kota, saudaraku, misalkan kota Tanjung Uban, kita rebut. Berarti kita orang yang sukses. Dan kita harus yakin itu. Baik di bidang profesi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Minta sama Tuhan, Anda dimampukan merebut satu kota. Haleluya. Kalau saudara merebut misalkan di satu daerah itu, ya, daganglah kita bilang. Anda bisa merebut pelanggan yang ada di sana. Karena Anda rendah hati. Aduh, Anda pasti orang yang sukses. Orang gak akan pergi belanja ke tempat lain dulu sebelum melihat punya Anda ada. Ada barangnya. Oh, masih ada. Ke situ aku. Kecuali gak ada lagi sama kita. Dan kalau ini kita praktekkan, saya yakin Alkitab ini, firman ini akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. 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 Mungkin orang putar keliling kemana. Yang nomor satu kita dulu diutamakan. Ya. Saya aja kadang ada langganan, saya suka sekali masakan di situ. Kedai makan, saudara. Suka sekali saya karena makanannya di situ enak sebenarnya. Tapi setiap kali saya makan di situ, yang menyajikan makanan itu mukanya nggak bersahabat, 12 pas. Saya tanya, itu siapa? Istri yang punya warung ini, Pak. Kata. Dalam hati saya, kalau begini cara jualannya, walaupun enak makanannya. Dalam hatiku, terakhir kali aku makan sini. Terakhir kali. Karena 12 pas terus. Saya pernah bawa pendeta sampai 30 orang. Ya. Cara ngantarkan makanannya nggak bersahabat. Ya. Kita minta tambu ya, betul tambah ya. Tolong Bu, tambah dulu, ini udah habis nasinya. Gitu. Sehebat apapun resepnya, bumbunya, karena tidak disajikan dengan segala kerendahan hati, keramahan, bubar. Dulu kami setiap saya punya tamu dulu, sering kali saya bawa, tempatnya jauh. Tapi sekarang, ya, sorry dulu, ya, ayo makan di sana, kata orang. Oh, tunggu dulu Pak. Jadi kalau kita mencarinya dengan modal kerendahan hati, kesuksesan pun Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Haleluya. 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 Ini poin yang kedua. Kalau kita mau terlindungi juga ada kaitannya dengan kerendahan hati. Yang ketiga, ada kaitannya dengan kebenaran yang kita miliki. Coba kembali ke Jepanya tadi. Jepanya, pasalnya yang kedua tadi. Ayat 3 sekali lagi. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, Ya, yang melakukan hukumnya. ya, Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. iya. Yang ketiga, carilah Tuhan dalam kerendahan hati.
Selanjutnya yang melakukan hukum, carilah keadilan. Ini bicara tentang kebenaran. Jadi yang pertama, kalau kita mau dikuduskan, kita dilindungi. Yang kedua, kalau kita rendah hati, kita dilindungi. Dan yang ketiga, kalau kita benar, maka perlindungan Tuhan pun akan nyata dalam hidup kita. Amin. 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 Makanya Alkitab mengangkat 3 nama yang di pandangan Tuhan menjadi teladan dalam soal kebenaran. Menjadi teladan. Memang puncak teladan kita adalah Yesus Kristus. Tapi ketika Tuhan ingin menunjukkan model-model orang yang berhak dilindungi. Yang pertama, saudaraku, modelnya Nuh. Kurang apa bencana menghantam dunia pada zaman Nuh. Tapi Nuh dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Nuh adalah orang benar. Yang kedua, Daniel. Daniel juga menunjukkan teladan hidup benar. Dan yang ketiga, Ayub. Nuh dilindungi dalam saat air bah datang. Daniel dilindungi, bayangkan dilempar ke lubang singa, singa tidak memakannya. Ayub dilindungi, walaupun pencobaan bertubi-tubi. Tapi ada satu yang Tuhan tidak izinkan. Jangan kau ambil nyawanya. Tuhan mengizinkan iblis menjamah hartanya, menjamah keluarganya, menjamah anak-anaknya, menjamah tubuhnya sampai sakit-sakitan. Tapi Tuhan berkata, nyawanya nggak boleh. Apa modal mereka? Mereka mau melakukan hukum, mau memiliki hidup yang benar. Jadi, jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus tetap untuk kita, agar kita dilindungi. Amin. Disucikan untuk dilindungi, rendah hati untuk dilindungi, benar untuk dilindungi. Inilah menjadi doa kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Waktu kita sampai di sini, saudaraku, kiranya Kristus kepala selalu menolong kita, selalu membela kita, selalu memelihara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.